Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. فقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. Halaman 28. Salat jenazah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu salatul janazati, salat jenazah. Ma yajibu lil mayyiti ghuslul mayyitil muslimi wa takfinuhu wa hamluhu wassalatu alaihi wa dafnuhu fardu kifayatin. Sesuatu yang wajib terhadap mayit, memandikan mayit yang Islam, wa takfinuhu mengkafankannya, wa hamluhu membawanya atau menggotongnya, wassalatu alaihi dan mensalatkannya, wa dafnuhu dan menguburkannya. Semuanya itu hukumnya fardu kifayah. Yang masyhur itu 4. Di sini kan 5. Mandiin, ngafanin, gotong, nyolatin, sama nguburin. Ya nggak ada masalah. Di kitab-kitab yang lain mandiin, ngafanin, nyolatin, nguburin. Jadi gotong nggak ada. Di sini ada hamluhu. Dan itu semuanya menjadi fardu kifayah. Kaifiyatul ghusli yughsalul mayyitu 3 marratin. Mayit dimandikan 3 kali. Al-ula bisidrin aw sabunin. Yang pertama itu dengan kayu bidara, aw sabunin, atau kalau nggak ada bidara pakai sabun. Wathaniyatu, cara yang kedua, bima'in qarahin, dengan air yang bersih. Wathalithatu, cara yang ketiga, atau bukan cara yang ketiga, selanjutnya yaitu fiha qalilu kafurin. Yang ketiganya memberi sedikit kafur. Kafur itu bukan kapur, kafur itu kamper. Ya, kafur di sini kan artinya kapur, bukan kapur, kamfer, kapur barus. Ya, kafur itu artinya kapur barus. Wal afdalu ayyukaffana ar-rajulu fi 3 lafaifa laisa fiha qamisun wala imamatun wal mar'atu tukaffanu bi izarin wa khimarin. Pakai kha ya, jangan pakai ha. Kalau pakai ha, himar apa himar? Kalau pakai ha, keledai. Kalau pakai kha, khimar, kerudung. Ini khimar namanya yang dipakai. Jadi kalau itu mah jilbab. Kalau khimar sampai mana? Ya sampai menutupi dadanya. Wa qamisin, dan gamis, walifafataini, dan 2 lapis kain kafan. Yang afdol itu ayyukaffanur rajulu, kalau mayitnya laki-laki dikafankan itu dengan 3 lapisan. Laisa fiha qamisun, tidak termasuk gamis, dan juga tidak termasuk imamah, ya tutup kepala. Sementara wal mar'atu, si perempuan, kalau jenazahnya perempuan, tukafanu, dikafanin, biizarin, pakai sarung, wa khimarin, dan pakai kerudung, wa qamisin, dan baju gamis.
Jadi kalau laki-laki 5, kalau laki-laki 3 lipatan, kalau perempuan 5. Nah ini aturan mandiin dan mengkafankan. Mandiin, mengkafankan, mensolatkan, menguburkan, semuanya fardu kifayah dan harus mengikuti aturan-aturan ajaran agama Islam yang benar. Misalnya mandiin, di sini 3 kali. Pertama pakai sabun, kedua pakai air bersih, ketiga ditambahin pakai kapur barus. Air bersihnya itu maksudnya air yang tohir mutohir, suci menyucikan. Bukan pakai air yang mustakmal. Kalau pakai air yang mustakmal maka tidak menjadi sah memandikannya. Air yang udah kepake bekas bersuci dibuat mandi, buat mandiin mayit tidak sah. Jadi mandiin mayit sama prosesnya dengan mandi junub kita. Semuanya harus basah. Lobang-lobang hidung masukin air, lobang mulut masukin air, lobang-lobang kubul dan dubur dimasukin air. Ya artinya dimasukin air, dikenain air. Kalau mandiin jenazah, jenazahnya dimingkemin, mandiin jenazah, jenazahnya dimingkemin, masih kagak sah. Harus ya dikenain air mulutnya, giginya, bahkan lidahnya. Kita mandi junub sama. Kita mandi junub, lobang hidung kudu kena air, lobang mulut kudu kena air, karena lobangnya itu lobang zahir. Jadi kalau kita mandi junub ke kumur cakep. Kalau kita kagak ke kumur atau kita mandi junub mingkem, kagak masuk air ke mulut, maka air itu dinyatakan tidak sampai ke lobang, ke rongga zahir. Rongga di badan kita ada 2, rongga zahir dengan rongga batin. Kalau rongga zahir, kalau kita komunikasi kelihatan dari teman kita. Saya deket-deketan dengan bapak-bapak, lobang hidung saya kelihatan lobangnya, maka lobang yang kelihatan itu namanya lobang zahir. Saya ngomong begini, lobang mulut saya kelihatan, lidah saya kelihatan, maka itu namanya lobang zahir. Lobang zahir harus kena air ketika mandi junub, ketika memandikan jenazah. Begitu juga ketika kita istinja, maka dubur kita juga yang luar harus terkena air. Nah, memandikan jenazah juga sama, harus terkena air lubang luarnya. Jadi tidak perlu masuk ke dalam rongga batin. Rongga batin sebaliknya, rongga batin adalah kalau kita komunikasi berhadap-hadapan, maka teman kita kagak bisa ngelihat lubang dalam hidung kita, kagak kelihatan rongga dalam mulut kita, maka rongga dalam mulut kita ini namanya rongga batin. Nggak perlu masukin air kemari, cukup di mulut aja sampai lidah. Kalau misalnya hidung cukup lubang luar aja, itu harus kena air. Begitu juga memandikan jenazah, mandi junub, mandi haid, mandi nifas, sama prosesnya. Semuanya harus kena air. Rambutnya basah-basahin. Lipatan-lipatan badan, lipatan-lipatan tangan, lipatan-lipatan kaki harus kena air. Makanya sunnah mandiin jenazah itu didudukin. Bukan jenazahnya didudukin, bukan mencret. Maksudnya kita pangku atau kita dudukin dah. Ntar kita dudukin, ya kita tekan-tekan perutnya. Kalau misalnya ada yang keluar, ya udah keluarin aja. Nah itu udah, jadi ngilangin kotoran-kotoran yang dari dalam, kita tekan perutnya. Harus lemah lembut, nggak boleh kasar, nggak boleh nyakitin. Jadi lemah lembutnya itu sama dengan dia itu dalam posisi hidup. Sebab kata Nabi, kasru azmil mayyiti kakasrihi hayyan. Merusak tulang orang mati sama aja merusak dia itu pada masa hidup.
mencubit kulit orang mati sama aja nyubit dia hidup. Sakit. Kita dicubit waktu hidup sakit enggak? Sakit. Berarti dia ketika mati kita cubit juga sakit. Makanya harus lemah lembut. Kemarin musim gonoan, kopi dapat kopat apa namanya itu. Jenazah dilempar ke kuburan. Ngelontong tuh. Dosa besar. Kata dia takut ketularan orang udah mati takut ketularan. Mandiinnya juga. Pokoknya dosa dah. Alasannya apa? Alasannya takut menular. Kan ada juga dokter bilang kalau orang udah mati kan belum ya, kalau orang itu seandainya ada. Kalau orang udah mati kan virusnya juga mati. Tapi kenapa orang masih pada geli aja mandiin? Saya bilang dosa-dosa terserah siapa kayak dosa, yang tahu dosa, yang deminin dosa. Mandiinnya atau ngafaninnya, pampers yang dia pakai dari ketika dia sakit sampai mati kagak dibuka. Itu mandinya pakai apa? Tayamum. Wallahu alam bisawab, apa ditayamumin apa kagak? Bisa cara mentayamumkannya. Kemudian dimandiin dengan air, apa diguyur aja? Kan banyak kasus-kasus begitu. Itu baru mandiin doang, belum nyolatin. Siapa yang nyolatin? Masa nyolatin jenazah sampai pakai ada rukunya? Ada nggak di WA? Nyolatin jenazah ada rukunya. Yaitu satu kasus yang kelihatan. Bisa jadi banyak-banyak kasus yang begitu modelnya. Keluarganya minta, kagak dikasih. Siapa yang berdosa? Salah semua aturan-aturan, mulai dari mandi, ngafaninnya cuma 1 lapis doang. Di sini laki-laki 3 lapis, perempuan 5 lapis. Paling kagak kulit ataupun badannya tidak terlihat dari luar. Nah ini kelihatan dari luar. Masukin peti, ngadep mana jenazah? Ngadep ke atas. Emang kudu ngadep mana? Nggak apa-apa dimasukin peti. Seandainya masukin peti kan hukum menguburkan jenazah dengan peti itu ada beberapa hukum, tergantung. Kalau seandainya tanahnya banyak air, tanah kuburnya banyak air, asal kita gali air mulu, itu pakai peti wajib. Pakai peti wajib. Kalau nggak ada, kalau tanahnya nggak gempur, nggak ada air, normal, pakai peti makruh. Pakai peti makruh, nggak sampai batas hukum haram. Itu pun kalau seandainya pakai peti yang tadi wajib ataupun yang makruh dipaksa untuk pakai peti, jenazahnya juga harus menghadap kiblat. Cara menguburkannya juga harus menghadap kiblat. Dimiringin, palanya ngadep sono, biar kata di peti. Masukin tanah, biar supaya ada tanahnya. Lah ini kita ngelihat jenazahnya ngadep mana? Atas. Apa hukum menguburkan jenazah menghadap ke atas tanpa sebab? Kalau udah dikuburin, lah, woi, ono tadi ngadep mana? Ke atas. Gali-gali, wajib digali. Kudu ngadepin kiblat. Menghadapkan jenazah ke kiblat itu wajib. Itu di dalam kitab Fathul Qorib ada. Hukum menggali kubur haram. Hukum menggali kubur haram. Kecuali ada pengecualiannya. 1, kalau jenazahnya itu wanita hamil tua, belum diperiksa, emaknya udah meninggal, emaknya meninggal dalam posisi hamil tua, dikuburin aja, belum diperiksa dokter. Nggak taunya lakinya bilang, lah ono lagi hamil tua, berapa bulan? 8 bulan. 7 bulan juga sama, 7 bulan. Lah, udah dikubur. Oroknya mati apa kagak? Belum diperiksa. Oroknya belum diperiksa. Kalau begitu bagaimana? Gali. Berarti menggalinya wajib. Tadi kan hukum menggali kubur apa tadi asalnya? Hukum menggali kubur apa? Haram tanpa alasan. Tapi bisa menjadi wajib kalau itu tadi jenazahnya itu wanita dalam posisi hamil tua 7 bulan ke atas, sementara perut
perutnya atau janinnya belum diperiksa, kecuali kalau udah diperiksa sama dokter, wah udah mati, janinnya juga udah ngikut mati. Tapi kalau belum diperiksa apa hidup apa mati, udah dikuburin, bukan jadi haram gali kubur, jadi apa? Jadi wajib gali kubur. Setelah digali, mau janinnya mati ataupun janinnya masih hidup, udah menggugurkan kewajiban menggali kubur jenazah wanita yang dalam posisi hamil tua. Apalagi yang wajib digali kalau jenazahnya kagak ngadep kiblat, wajib digali. Palanya ngadep ngulon, palanya ngadep apa namanya, ngetan. Palanya ngadep ngetan. Jadi pantatnya ngadep mana? Pantatnya ngadep ngulon. Lah, tadi jenazah ngadep mana? Lah, ngadep sono. Gali. Jadi beberapa saat, bukan udah lama ini mah. Jadi misalnya paling kagak dapat sehari dah atau beberapa jam. Lah tadi jenazahnya ngadep mana? Ke atas. Ngadep ke atas. Lah, bener lu. Iya, orang emang udah ngadep ke atas, gali. Hadapin kiblat. Kalau udah begini siapa yang dosa? Siapa yang dosa? Kita punya kewajiban untuk mereksa. Apalagi udah ketahuan penyakitnya. Dari dulu penyakitnya bukannya penyakit gonoan, emang penyakit jantung. Emang penyakit apa lagi? Ya, penyakit asma. Diponis corona. Emang dari kemarin keluarganya bilang itu penyakitnya begitu. Keluarganya ambil kagak dikasih. Bodoh amat, dosa-dosa dia. Mandiinnya kagak bener, nyolatinnya siapa, kagak ada yang ngerti tentang hukum sholat jenazah. Kalau dia takbir pertama dia baca apaan tahu. Syukur-syukur mandiinnya dia itu bener. Lah kalau mandinya pakai setim, ya saking gelinya gitu takut tularan. Lah kita kagak boleh ngelihat. Iya, kita kagak boleh ngelihat. Udah beres aja beres. Udah keluarga tinggal ngubur aja. Masya Allah, nguburnya aja begitu ngeri pada megang. Saudara-saudaranya pada kagak dikasih apa namanya takziah, ngiringin jenazah. Padahal Nabi suruh. Kita mendapatkan apa namanya? Mendapatkan 2 qirot kalau kita nyolatin jenazah dan sampai ngikutin nguburin. Lah ini mah nyolatin kagak dikasih, nguburin kagak dikasih. Kita pada kagak dapat pahala 2 gunung qirot, pahala 2 gunung Uhud. Nabi yang nyuruh. Emang apa pada dilawan-lawan mulu aturan Nabi? Ya kecuali kalau bener emang kena penyakit begitu. Kalau ini kan kebanyakan emang mulanya itu tadi asma, mulanya jantung. Orang cantengan aja kena cantengan, matinya cantengan. Kata dia COVID, mati cantengan. Emang ada orang cantengan mati? Iya, di kopot-kopot. Naudzubillah, kita kagak terima dah begitu modelnya, bener. Ya makanya kan sering kita urus, nggak taunya bener. Pas dibuka kain kafannya masih ada baju-baju bekas dia waktu masih sakit. Itu ya Allah. Yakinlah kita orang sakit pada kagak boleh dijenguk. Iya ya. Iya bagus juga, ngeribetin katanya. Ngeribetin. Padahal mah kalau sunnah iyadatul marid. Iyadatul marid sunnahnya apa? Jenguk orang sakit sunnahnya apa? Deketin, pegang badannya, apa palanya, apa tangannya, apa kakinya, tanya ataupun doain, mudah-mudahan sehat ya bang. Pegang, disuruh pegang, Nabi nyuruh. Itu sunnah iyadatul marid, sunnah menjenguk orang sakit. Sampai begini, tega-tega amat ya saudara gua, kagak ada yang ngelongok. Gua udah 5 hari di rumah sakit, atu-atu acan kagak ada yang dateng. Aturan baik jadi tambah apa? Tambah sakit. Itu pikirannya begitu. Wah, kejem banget saudara. Tuh begitu dah. Jadi bukannya tensi darahnya naik, jadi nurun.
Jadi drop. Semangat. Iya. Boleh memang kalau memang artinya berubah dengan hukum yang ditentukan dengan agama, namanya udzur. Tapi kan kita udzurnya belum ketahuan. Dan akhirnya kita juga udah pada tahu sebetulnya bahwa itu tidak ada. Ya seandainya pun ada, tidak sedahsyat dan tidak separah beritanya. Masya Allah. Jelas sampai sini? Jadi dosanya siapa? Yang dosa siapa? Kalau jenazahnya dangak, kayak ngadep kiblat. Miring, tapi kalau nggak ada tanah gimana sih? Hah? Kalau nggak dikasih tanah, harus ngadep tanah nggak itu? Kalau Ya, nah kalau ngasih tanah sunnah. ya. Ngasih tanah sunnah. Yang wajib itu ngadepin kiblat. Iya, kalau ngasih tanah itu afdoliyahnya aja, afdoliyahnya. Iya kan suka. Ya jadi di dalam peti dikasih tanah. Emang apa? Jadi jangan semata-mata itu kayu. Pokoknya harus ada tanahnya. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Terus bareng ngepal tanah baca doa itu. Minha nu'idukum, begitu, wa fiha nukhrijukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Itu ayat ya yang itu tuh baca itu. Dengan sambil meletakkan tanah di pihak lehernya, di pihak pinggangnya, di pihak kakinya. Ya mudah-mudahan aja saudara-saudara kita mendapatkan tempat yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau udah begitu yang dosa siapa? Yang mati mah kagak ada urusan sama dosa. Yang dosa siapa? Yang hidup. Iya, yang hidup yang dosa. Ah udah nggak apa-apa, emang udah itu mau urusan pemerintah, nggak apa-apa. Lah kagak bisa. Jangan main urusan pemerintah aja. Kaifiyatus salati 'alal mayyit. Jadi jangan ya suka sedih gitu, sedih. Lo sampai ya itu naruh jenazah sampai dilemparin. Di kuburan dilempar. Kagak diurus. Iya, Masya Allah. Dilemparin, dicemplungin, bukan dilempar, dicemplungin. Kaifiyatus salati 'alal mayyiti, cara salat atas mayit. Niyatus salati 'alal mayyit, yang pertama niat salat terhadap mayit. At-takbiru 'alaihi arba'a marratin. Takbir atas mayit itu 4 kali. Ini kaifiyah di sini maksudnya rukun, ini rukun ya. Tata cara itu maksudnya rukun. Tadi juga tata cara mandi rukun. Rukun mandi, rukun nyolatin atas mayit, 1 niat. Kedua takbir 4 kali. Yang ketiga baca Fatihah ba'da takbiratil ula, setelah takbir yang pertama. Rukun yang keempat baca sholawat kepada Nabi setelah takbir yang kedua. Rukun yang kelima baca doa bagi mayit, ad-du'a ulil mayyiti ba'da salisati, setelah takbir yang ketiga. Lihat tuh, rukun yang kelima doa bagi mayit setelah takbir yang ketiga. Yang keenam assalamu ba'da rabi'ati, mengucapkan salam setelah takbir yang keempat. Ini kita lihat nih, kita openin. 1. Niat sholat atas mayit. 2. Takbir 4 kali. Yang ketiga baca Fatihah di takbir yang pertama. Yang keempat baca sholawat di takbir yang kedua. Yang ketiga, yang kelima baca doa di takbir yang ketiga. Kemudian yang keenam mengucapkan salam setelah takbir yang keempat. Berarti ada berapa? 4 kali takbir. Ini bapak-bapak ya khususnya, jangan nyerahin orang kalau buat nyolatin saudara kita mah. Kalau tadi mandiin ya syukur-syukur. Tadi ya bicara mandiin. Suami mandiin istri boleh nggak? Boleh. Istri mandiin suami boleh. Jadi yang mandiin itu mahramnya. Yang mandiin itu saudara-saudara yang mahram, yang haram dinikah. Baba meninggal, anaknya mandiin. Emak meninggal, anaknya mandiin, ataupun suami ataupun istri mandiin. Orang lain jangan mandiin, kecuali apa? Amil. Itu juga amil sebagai instruktur aja. Instruktur.
kagak boleh ngelihat aurat si mayit, si amil, nggak boleh. Karena apa? Karena dia bukan mahram, ajnabi, orang lain. Jenazah laki-laki yang mandiin laki-laki, jenazah perempuan yang mandiin perempuan. Seandainya yang mandiin itu orang lain, si laki-laki juga, maka si laki-laki yang olahraga itu usahakan jangan melihat aurat si mayit. Kalau melihat aurat si mayit menjadi berdosa dan haram itu hukumnya. Makanya kan kalau mandiin pakai diapain? Pakai kain. Jadi diguyur kainnya. Kita nih emak-emak, kalau yang meninggal perempuan jangan pakai ngelongok, ngintip, apa namanya, kain. Pengen lihat, kagak boleh, pengen lihat, nggak boleh, haram. Makanya amil itu harus amanah. Itu Nabi ada hadisnya, orang yang amanah dalam memandikan jenazah maka Allah ampunkan dosanya si amil itu. Tadi bagaimana lu mandiin? Emang kan kagak ngapa-ngapa. Jangan diceritain kejelekannya. Jangan diceritain, gua mandiin bau banget, dosa. Jangan. Kalau wangi ceritain. Kalau wangi, masya Allah, mayit gampang banget, wangi, enak dimandiinnya. Tapi kalau sebaliknya, bau atau apa, jangan ceritain. Gotong jenazah, masya Allah, gua gotong berat banget. Padahal mah orangnya waktu hidup enteng. Emang apa gua gotong berat banget? Kurung batangnya yang berat. Iya, bukan orang yang berat. Jangan cerita-cerita ke kampung-kampung orang, berat jenazah, berat. Dosa besar tuh. Kan kata Nabi kita apa? Udkuru mahasina mautakum wa kufu an masawihim. Sebutkan kebaikan-kebaikan orang mati di antara kalian, tapi tutup kejelekannya. Tutup kejelekannya. Orang nanya sekalipun jangan kasih tahu. Lu tadi mandiin itu dia bagaimana? Kan katanya enggak ngapa-ngapa. Enggak, katanya orang enggak, gua enggak ngapa-ngapa, mandi normal aja. Itu tuh syarat si amil, tukang mandiin. Nah, jadi hanya sebatas instruktur aja. Yang mandiin saudara-saudara, kita kagak boleh ngintip-ngintip, dosa. Kagak boleh ngeliat aurat. Apa hukum ngeliat aurat sendiri? Hukum ngeliat aurat sendiri. Kita lagi kencing nih, kita lagi buang air, kita impleng. Apa hukumnya? Makruh. Ngimpleng punya sendiri makruh. Lah berarti jangan, berarti bagaimana? Lah jangan diimpleng begitu. Kalau ngelihat aurat orang lain haram. Kita ngelihat aurat orang lain haram, yang bukan mahram haram. Kecuali kalau suami ngelihat aurat istri, istri ngelihat aurat suami, nggak ada masalah. Tapi kalau untuk orang lain, jadi udah jangan. Makanya itu tadi mandiinnya harus pakai apa? Pakai kain. Nanti diguyur kainnya. Nah terus pakai sarung tangan. Terus bawah-bawahnya gitu, diteken-teken. Ya itu jadi kalau untuk orang lain yang mandiin. Nah sekarang itu tadi cara mandiin. Pokoknya banyak aturan-aturannya, harus telaten dengan air yang suci menyucikan, bukan air yang mustakmal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha